Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Syafani Helvia dari kelas 2 TRKB dengan NIM 2356 Pertama-tama saya akan menjelaskan pada bagian build Gradle-nya ini sudah ditambahkan ID Google DevTools KSP-nya pada bagian modul app. Kemudian di sini ada penambahan implementation untuk Chrome Routine sama Chrome KTX, dan juga ada KSP untuk Chrome Compiler. Dan pada bagian Gradle project-nya itu digunakan juga Google DevTools KSP-nya itu dengan version 1.9.10 sampai 1.0.13. Nah, baik, pertama-tama di sini saya punya user entity, yang dimana tabel yang kita gunakan sebagai database itu ada saya berikan nama table users. Nah, di user entity ini saya sudah set untuk tabel usersnya itu ada tiga variabel, yaitu ID, email, dan password dengan variabel integer, dan di sini di-set sebagai primary key. Terus juga email dan passwordnya dengan tipe data string. Nah, di sini di bagian user DAO ini adalah tempat dimana kita pakai atau gunain sintaks-sintaksnya. Kayak di sini ini untuk buat nampilin seluruh kolom dan data yang ada. Terus ini buat kita nge-insert atau nambahin data. Terus di sini untuk kita nampilin buat ngecek gitu, apakah email dan passwordnya itu benar gitu. Kalau benar maka nanti loginnya itu bisa digunakan. Dan delete ini tuh buat ngapus data yang sudah ditambahkan gitu. Nah, pada bagian user adapter ini di set agar usersnya itu nampilin list yang udah dimasukin si user tadi ke dalam user entity tadi. Nah, kemudian fragmentnya ini tuh untuk nampilin listnya itu dan dimasukin ke user fragment. Selanjutnya itu tuh ada penggunaan user view holder. Itu tuh kita panggil di sini item user binding itu dari XML yang ini, yang isinya itu ada tb email sama tb password dan juga ada button delete-nya. Lanjut, itu tuh ada app database, yang dimana ini tuh kita set entity-nya itu tuh kita panggilnya tuh dari user entity. Kita juga bisa tambahin entity lainnya kalau misalnya ada gitu. Terus version itu dinaikin satu tingkat karena ada penghapusan kolom sebelumnya. Jadi yang sebelumnya 1 itu versionnya jadi 2. Kemudian ini app database-nya itu turunan dari room database. Terus juga kita set agar objek user DAO-nya itu bisa disimpan ke dalam si user DAO ini. Nah, untuk volatile ini gunanya itu biar hanya ada satu database yang dioperasikan selama emulator ini dijalankan. Kemudian pada bagian get instance ini kita buat nama database-nya itu adalah app_database. Terus di sini juga ada menggunakan fallback to destructive migration. Ini tuh kalau misalnya kolom sebelumnya itu apa versinya udah dinaikin, yang sebelumnya itu akan terhapus secara otomatis. Nah, baik, selanjutnya itu ada user form activity. Nah, yang di sini adalah tempat di mana user bisa menambahkan data-data baru gitu. Nah, di sini seperti biasa kita panggil menggunakan binding ya, layoutnya. Ini di set biar dia ditampilkan. Terus juga DB-nya itu dipanggilnya dari app database. Kemudian di sini itu ada aksi dari button servicer. Itu tuh isinya ada email sama password, yang dimana bisa diisi secara manual oleh user, dan dengan kondisi dimana kalau email dan passwordnya itu nggak kosong, maka email dan passwordnya ini akan masuk ke user entity-nya tadi, akan tersimpan ke dalam user entity-nya, sehingga proses insert itu dapat tersimpan gitu. Ini tuh ada set result sama dengan result underscore OK, itu tuh buat ngirim sinyal ke fragment kalau datanya itu berhasil disimpan.
Dan kalau misalnya salah satu dari email atau password atau keduanya tidak diisi, maka akan muncul tuh semua kolom harus diisi. Nah, untuk layoutnya itu, nah di sini ada layoutnya. Itu tuh di sini aku pakai tuh ada toolbarnya di atas sini, terus juga ada pakai linear layout biar terlihat lebih rapi. Nah, di sini ada email, terus juga ada password gitu ya dengan ID yang udah di set keduanya. Nah, kemudian di sini terakhir itu ada button save yang dimana dengan ID-nya tadi button save user. Nah, baik, selanjutnya itu ada user fragment. Nah, pada bagian user fragment ini dimana hasil dari si user form activity tadi akan terupdate-nya tuh ke dalam sini gitu, akan ditampilkannya di sini. Ditampilkan nih layoutnya menggunakan binding ya, nih di sini. Terus juga kemudian adapternya kita pakai dari user adapter, database dari app database, dan juga ini tuh buat nampilin list dari data yang udah masuk ke user entity kita. Nah, di sini tuh kita pakai user form launcher, activity result launcher itu buat dari user form activity-nya tadi gitu. Jadi hasil dari situ tuh akan ditampilkan di sini. Nah, di sini tuh ada on create untuk user form ini. Itu kalau misalnya berhasil maka akan ditampilkan di sini gitu. Jadi dari user form activity tadi kita simpan dan akan tersimpan ke sini gitu. Ditampilkanlah di user fragment ini. Seperti biasa ini juga untuk menampilkan layoutnya. Terus juga di sini kita set toolbarnya menggunakan binding dengan title data login. Nah, di sini tuh gunanya untuk menampilkan data-datanya tadi dalam bentuk vertical fetch user ini untuk nge-refresh, dan FAB add user ini akan bereaksi ketika tombol plus itu nanti ditekan gitu. Nah, kemudian juga di sini ada divider yang dimana untuk pembatas dari tiap-tiap data yang akan ditampilkan. Nah, di sini dia ada function fetch usernya, itu tuh kita pakai dari adapternya ini gitu ya. Jadi sehingga kalau misalnya datanya sudah ke-update, ada yang ketambah atau kehapus, itu akan langsung di refresh. Terus juga di sini ada function delete user. Kalau misalnya ke delete itu kan langsung kehapus dari menggunakan si user DAO-nya ini dari database-nya tadi. Dan yang terakhir itu ada on disk view yang dimana akan menghancurkan frekuensi sebelumnya agar tidak menyebabkan memory leak. Nah, untuk layoutnya itu ada ini, yaitu seperti biasa ada toolbarnya, kemudian juga ya ini itu tuh recycler view-nya dengan ID-nya tadi RV user, dan kemudian ada FAB add user-nya tadi yang dimana akan masuk ke dalam si user form activity tadi. Baik, di sini saya menambahkan saya set di mana tombol login itu akan masuk di bagian fragment selesai. Nah, itu tuh ada pada bagian sini. Nah, ada binding button create user yang sudah saya tambahkan juga pada layoutnya ya. Nah, di sini tuh kita set kalau misalnya login, kalau misalnya dipencet, dia akan ada aksi akan menampilkan login activity. Nah, itu udah saya set juga penambah ini buttonnya di layoutnya fragment selesai dengan ID button create user. Nah, kemudian ini ada login activity-nya. Kita panggil seperti biasa login 2 karena sebelumnya udah ada login yang pertama. Jadi login 2 menggunakan binding, dan untuk menampilkan query itu dipanggil juga dengan invite layout inflator. Kemudian pada button login itu kita kasih aksi gitu biar email dengan menambahkan email dan password yang dapat diisi oleh user. Kemudian di sini terdapat kondisi kalau misalnya usernya tuh tidak kosong, maka
akan masuk ke main activity nih kalau user emailnya itu benar. Sedangkan kalau misalnya kosong, maka login akan muncul alert dialog itu berupa login gagal gitu, atau email atau passwordnya salah. Nah, untuk layoutnya itu ada di sini. Nah, dengan judul login, terus juga ada email, password, dan juga button loginnya. Baik, kita akan coba running. Nah, di sini yang pertama kali muncul kayak gini ya. Nah, di sini kita bisa pencet dan akan masuk menampilkan login. Ini kalau misalnya kita masukinnya ngasal dulu, maka akan muncul ini alertnya tadi login gagal. Maka kita akan masukkan sesuai yang sudah kita inputkan pada user fragment tadi. Nah, maka dia akan masuk ke main activity. Di sini sudah terdaftar dua kolom, ada OLA dan juga AL. Dan kalau misalnya kita mau lakukan penambahan, itu bisa kita tambah di sini. Anggap aja root add pcr, kemudian 111. Kita save, maka dia akan langsung terrefresh dan bertambah di bagian paling bawah. Kalau misalnya kita mau hapus juga bisa, tinggal pencet bagian hapus dan akan muncul hapus user, kita pilih ya. Kita kalau batal dia akan kembali, kalau kita pencet ya maka dia akan terhapus. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.